Materi kita kali ini adalah bagaimana kita mengonlinekan website yang sudah kita bangun ke dalam web hosting atau layanan internet hosting ya. Caranya yang pertama adalah kita buka dulu alamat hosting yang bisa kita pakai. Misalkan ini hanya misal karena banyak sekali web hosting yang menyediakan layanan. Kita buka aja alamat s.id. Kemudian hosting murah cepat. Ini ya, kita pakai contoh menggunakan NVMe hosting dari Nusantara Host. Kemudian kalau teman-teman ingin mengonlinekan website yang sudah kita bangun, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki hosting di internet dan itu berbayar ya. Nah, contoh di sini kan ada yang ini ya. Ada paket Pak Ate, ada Panji, ada Pangeran, ada Sultan yang di super deal atau yang dibuat promo adalah untuk yang di Pangeran. Meskipun semuanya juga ada promo, tapi promonya yang paling banyak ada di sini. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman menghendaki mau menggunakan yang lebih murah, misal boleh pakai Pak Ati, tidak apa-apa. Tapi dengan catatan spesifikasi yang ada tentunya lebih kecil, gitu ya. Ini space storage-nya menggunakan teknologi NVMe ya, ini yang paling cepat saat ini. Karena kalau kita memilih hati-hati dengan HDD, dengan SSD. Nah, berbeda sekali antara HDD, SSD dengan SSD NVMe karena kecepatannya sangat beda. NVMe ini paling cepat untuk saat ini. Ya. Nah, sebelum kita mengonlinekan, tentunya kita bisa order dulu atau beli dulu layanannya untuk sewa layanannya karena dengan begini kita bisa memanfaatkan yang kita inginkan. Tapi kalau kita belum memiliki hosting, kemudian kita nggak mau sewa, ya kita bisa menggunakan layanan gratis tapi dengan berbagai fitur yang dihilangkan. Ini merepotkan untuk kedepannya. Kalau untuk latihan sih tidak apa-apa. Tapi kalau untuk production atau untuk personal web application lebih baik kalau kita beli yang berbayar ini. Nah, langkahnya kalau sudah sampai saat ini ya tinggal silahkan pilih saja mau yang langganan 1 tahun, 2 tahun atau yang 3 tahun bebas. Nah, misalkan kita langganan untuk yang 1 tahun. Caranya tinggal diklik tombol order seperti ini. Kemudian kalau kita belum memiliki domain, kita bisa sekalian membeli domainnya. Ini ya, sekalian membeli domainnya. Kalau sudah punya, kita bisa menggunakan pilihan I will use my existing domain and update my name server. Itu bisa, artinya kita menggunakan domain yang sudah kita miliki. Nah, sebagai contoh kita belum punya semua gitu. Jadi kita pilih yang register a new domain. Misalkan saja kita beri nama di sini belajar. Gini ya, misalkan belajar jadi hebat.com. Kita cek. Ternyata sudah ada ya. Sudah kalau informasi yang muncul seperti ini, belajar jadi hebat.com is unavailable, artinya domain ini sudah dimiliki oleh orang lain. Kita ganti dengan yang lain. Misalkan gini, belajar abad 21. Kita cek. Nah, ternyata domain belajarabad21.com itu tersedia. Kalau tersedia, maka kita bisa membeli juga domain ini dengan harga Rp160.000.
Kalau kita sudah cocok, kita klik tombol continue. Kemudian dari sini kita akan diminta untuk ini ya, diminta untuk membayar tagihan untuk layanan web hosting dan domain selama 1 tahun sesuai yang kita pilih tadi. Ini ya, 1 tahun dengan harga 362.800. Ini hemat karena harga awal adalah 736.000. Ini 50% lebih murah untuk total semuanya. Tapi kalau hanya untuk hosting saja, ini sudah sangat murah karena diskonnya 80%. Gitu ya. Tinggal lanjutkan ke belanja seperti ini. Nah, kalau sudah sampai sini silahkan kalau mau yang lain-lain. Kalau tidak, bisa langsung ke pembayaran ya. Tadi masuk ke pembayaran, silahkan lakukan ke pembayaran. Pembayarannya bisa kita isi ya di sini. Misalkan saja kita lengkapi ini pembayarannya menggunakan Bank BCA misal. Kalau kita klik saya telah membaca, klik tombol selesaikan, artinya kita akan diminta untuk membayar menggunakan Bank BCA atau BNI, Mandiri, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita ingin membayarnya itu tidak menggunakan ini? Tetapi misalkan ya kita punya ini kan banknya tidak semuanya ada di sini. Misalkan kita punya bank BRI yang tidak ada di sini. Ya enggak apa-apa. Kita bisa membayar dengan bank lain, tapi nanti ditransfer ke rekening bersama. Nah, kalau dia lewat ATM namanya ATM bersama. Ya kita misalkan pilih BCA. Kemudian ini dicentang ya, kemudian kita klik tombol selesaikan. Nah, kita lengkapi data di sini ya. Nama lengkap misalkan nama lengkap, nama belakang, misal loh ya, email saya @gmail.com, nomor teleponnya misalkan 08 ini ya, saya isi sembarangan, silahkan kalau mau isi nomornya teman-teman. Kata sandi untuk nanti username-nya kita menggunakan alamat email ini ya. Untuk kata sandi kita buat misalkan 12345 oke bos. Ini ya. Saya buat lagi nih 12345 oke bos. Nah, kalau sudah kita klik tombol selesaikan. Nah, kalau sudah sampai sini, silahkan teman-teman lakukan pembayaran sesuai dengan data yang disediakan. Sebagai contoh, ini ya, transfer ke nomor rekening ini ya, senilai 363.284 rupiah ya. Nanti kalau sudah dibayar, maka kita bisa konfirmasi pembayaran dengan menekan tombol konfirmasi pembayaran. Jikalau konfirmasinya manual, kalau biasanya sih konfirmasinya otomatis. Biasanya seperti itu ya. Gitu, dan ini adalah invoice yang bisa kita lihat gitu. Sekarang anggap saja kita sudah selesai membayar ya. Kalau sudah, ini saya keluar, saya akan gunakan akun yang sudah pernah saya miliki. Kalau tadi kan hanya sebagai contoh ya. Ini misalkan saya pakai akun saya. Ini, kemudian saya masuk, saya pilih layanan. Di layanan ini saya pilih yang ini milik saya langganan yang Sultan dengan harga setahunnya 1.020.000. Kemudian kita klik aja. Setelah itu kita masuk ke file manager. Nah, sambil nunggu file manager selesai, yang kita lakukan berikutnya adalah di aplikasi website kita ini harus kita kompres dulu supaya nanti proses uploadnya lebih cepat. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard untuk memilih semuanya. Kemudian pada salah satu ini di area kerja ini silahkan klik kanan.
Kemudian pilih Add to Archive dengan catatan teman-teman sudah menginstal aplikasi WinRAR. Ini saya klik Add to Archive. Kemudian untuk arsip formatnya kita pilih yang zip, jangan yang RAR ataupun yang RAR 4. Karena di web hosting dia hanya ngerti untuk format zip ini. Kita pilih zip, setelah itu kita klik OK. Dia akan proses untuk mengkompresi, ditunggu sampai semuanya selesai. Estimasi lama kompresi tergantung dari besar kecilnya aplikasi website yang kita kembangkan. Kalau cepat berarti ukurannya memang kecil, tapi kalau lambat, lama kompresinya itu karena file yang kita buat atau yang kita siapkan untuk membangun website kita ya, itu ukurannya memang besar sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kita lihat dulu untuk file manajernya. Nah, ini file manajernya sudah selesai. Sambil nunggu file kompresi ya. Yang kita lakukan sekarang adalah kita pilih yang public dari semuanya yang ada ini. Jangan pernah menghapus ya. Dari semua yang ada ini jangan pernah kita menghapus. Nanti akan menimbulkan masalah. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kita masuk pada public.html. Sebagai contoh, saya akan membuat folder baru. Teman-teman sebetulnya bisa membuat, kalau websitenya website utama, bisa membuat langsung di sini. Tetapi karena kita menggunakan hosting contoh, maka kita buat saja folder di dalam public HTML. Caranya, di sebelah kiri atas, ini ada tombol folder, kita tambahkan saja. Kemudian kita beri nama, misalkan di sini online store. Kita klik tombol create new folder. Setelah itu kita buka folder yang tadi sudah kita buat seperti ini. Kemudian kita lihat dulu prosesnya, ini belum selesai. Kembali lagi ke sini. Kemudian kita buat dulu database-nya ya. Caranya pada online store ini ya, di phpMyAdmin kita di komputer lokal, silahkan dibuka online store. Untuk database-nya kemarin kita memberi namanya online shop. Kita klik export ini ya, kita klik export. Kalau sudah klik export, kita bisa pilih custom seperti ini. Pastikan semuanya sudah dipilih ya. Formatnya adalah SQL. Kemudian kita simpan namanya save output to a file. Kita simpan ya. Setelah itu kita di bagian bawah ini ada tombol go. Silahkan diklik pada tombol go. Nah, nanti otomatis akan mendownload file yang kita punya. Bisa dibuka, tidak apa-apa. Buka dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code seperti ini. Nah, kita bisa melihat ya, ini adalah database yang kita ekspor dengan data yang sudah pernah kita pakai atau pernah kita masukkan di latihan sebelumnya. Nah, sekarang kita kembali ke web hosting, layanan web hostingnya. Dari sini kita masuk ke MySQL database. Ini MySQL database, kita klik saja. Setelah itu kita beri nama misalkan online store. Ini ya, kita beri nama online store seperti ini. Kemudian supaya lebih
aman, kita nanti mencatat ini ya, kita catat semuanya. Kita klik tombol create database. Nah, kalau sudah seperti ini kita copy dulu ya, kita copy, kemudian kita buka di sini, kita buka buat file baru saja, new file, kita pilih ini ya, di database, namanya ini. Kita catat dulu semua aktivitas yang kita lakukan dalam membuat database. Kemudian, jikalau sudah, kita membuat user baru. Kita buat user baru, misalkan saja namanya adalah Superman. Passwordnya 12345 oke bos. Ini ya, 12345 oke bos. Ini ada masalah, dia mengatakan password strength must be at least 65. Ya baik, kita ganti namanya saja dengan tanda pentung ya, tanda pentung, tanda seru, 2345 oke BO tambah kasih angka 5 bos. Gini ya, ini tanda pentung 12, ini pentung 2345 oke BO 5. Gini ya. Nah, kita catat lagi user password ya, password, kita beri nama tadi ini ya, 2345 oke bos. Kita simpan. Kemudian untuk username-nya nanti kita copy setelah semuanya selesai. Kita klik tombol create dulu, create. Ini sudah selesai, ini kita copy. Ini adalah username untuk password untuk database. Kita kembali. Kalau sudah, sekarang kita buat supaya database-nya itu bisa diakses oleh user. Caranya kita pilih pada database. Username-nya kita pilih, misalkan ini Superman. Kemudian database-nya adalah online store. Kita pilih seperti ini. Jikalau sudah, kita tekan tombol add. Kemudian all privilege kita centang supaya semuanya bisa dilakukan atau bisa dikerjakan oleh user Superman. Kemudian klik tombol make change. Jikalau muncul informasi seperti ini, sukses artinya berhasil. Kemudian kalau sudah, kita kembali, klik tombol go back. Setelah ini, kita masuk ke panel manager. Kita lihat apakah arsipnya sudah selesai. Ini ya. Ini pekerjaan arsipnya sudah selesai. Jikalau sudah selesai, sekarang kita kembali lagi ke sini. Langkah berikutnya adalah tekan tombol upload dengan tujuan untuk mengupload file onlinestore.zip yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita buka saja, biarkan dia mengupload sampai semuanya selesai. Kita tunggu ya. Ya, kalau sudah seperti ini berarti prosesnya sudah selesai ya. Ini kan sudah ada informasi komplit gitu. Kalau sudah, kita klik tombol go back untuk kembali. Dari sini kita klik filenya, kemudian kita pilih ekstrak ya. Dengan cara sebelah kanan ini ada pilihan ekstrak, atau bisa kita klik kanan di sini, kemudian kita pilih ekstrak seperti ini. Kemudian untuk lokasi ekstraknya kita pilih tetap di online store, jangan pindah kemana-mana. Kalau sudah, kita klik saja tombol extract files.
Kita tunggu sampai semuanya selesai. Nah, jikalau sudah selesai seperti ini, berarti kita bisa langsung eksekusinya dengan cara kita ubah dulu konfigurasinya, kita buka folder config, kita pilih app lokal, kemudian kita pilih tombol edit, kemudian kita pilih tombol edit kembali ini. Setelah itu kita ganti informasinya. Untuk username-nya kita ganti sesuai dengan yang tadi sudah kita simpan, yaitu Superman. Kita paste di sini. Kemudian untuk password-nya kita ganti juga seperti ini. Sedangkan untuk database-nya kita ganti juga dengan ini. Kalau teman-teman ingin mengubah yang ada di bawah juga tidak apa-apa. Sekalian kita ubah yang ada di tes ini ya. Kalau sudah kita simpan. Kemudian kita buka alamat domain yang kita punya. Sebagai contoh, alamat domainnya di sini adalah icash.co. Kemudian ada folder namanya online store. Ini ya, ada online store. Maka yang bisa kita lakukan untuk mencoba adalah kita buka alamat icash.co, kemudian garis miring online store. Online store itu folder yang tadi kita buat ya. Nah, ini hasilnya ternyata ada masalah, disampaikan di sini bahwa database-nya error. Dia mengatakan bahwa tabel APPS tidak ditemukan. Nah, kita coba periksa ya pada ini. Ternyata memang di database-nya belum kita masukkan. Tadi kan sudah kita import, tapi kita belum memasukkan ke database server. Oleh sebab itu caranya, ini saya ulang dari awal saja. Di sini kita klik phpMyAdmin, kemudian kita pilih pada online store, ini database yang sudah kita buat, kemudian kita klik import, lalu kita pilih atau kita klik tombol choose file. Nah, kita cari ini kan database yang tadi sudah kita ekspor dari MySQL lokal ya. Nah, kita open. Nah, kita akan pindahkan atau kita import ke MySQL server yang ada di icash.co. Kalau sudah, kita klik go. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sekarang kita kembali lagi ke halaman online store di aplikasi website kita. Ini ya, alamatnya masih sama. Kita klik refresh. Nah, ini sudah berhasil. Kita coba login. Username-nya admin, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Klik tombol login. Nah, ini ya, sudah selesai. Di beranda pun juga sudah selesai. Ya, baik. Sementara sampai di sini materi kita, semoga bermanfaat. Nanti akan ditambah pada materi yang akan datang dengan berbagai fitur yang lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.